tindak pidana korupsi tanah PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Karokomas di Desa Nangawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, milik salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Bima dari fraksi Partai Gerindra, juga kami nilai sudah memenuhi 2 alat bukti yang dianggap cukup sebagai syarat sah penetapan tersangka itu sendiri. Ya, ini diantaranya: 1. Keterangan 264 orang terdiri dari warga belajar, tutor, dan pihak dinas terkait. Kemudian menemukan adanya LPJ rekayasa, data warga belajar, WB, dan tutor fiktif. Kemudian berdasarkan ekspos dari BPKP beberapa bulan yang lalu ditemukan kerugian tersebut. Lagi-lagi persoalan ini 2 alat bukti yang dianggap cukup berdasarkan pasal 184 KUHP beserta pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dalam hal ini bukti petunjuk yang berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang dapat dikeluarkan yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka atau profilasi yang memiliki makna. Ini pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi semua ini sudah dikantongi oleh penyidik Tipikor Polres Bima Kota. Yakni data dari kementerian yang menjelaskan 801 WD yang dilaporkan oleh pemilik PKBM yang merupakan salah satu oknum anggota DPRD ini sudah diambil oleh penyidik tindak pidana korupsi. Namun lagi-lagi data-data ini dianggap tidak cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ini ada apa? Ya, untuk itu kami minta Bapak Kapolres Bima Kota untuk menemui kami, karena kami jujur bahwa ini sudah berpuluhan kali kami suarakan aspirasi ini. Ya, tetapi apa? Tidak diatesi, tidak didengarkan dengan baik. Jadi Bapak Kapolres yang baru, kami minta dengan segala hormat kerjasama yang baik dengan kami sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu stakeholder yang mengawal tentang tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan lain yang menyentuh rakyat dan negara ini. Sekali lagi, dalam hal ini kami meminta kepada Bapak Kapolres Bima Kota: 1. Tetapkan tersangka kasus pemalsuan ijazah paket C oleh oknum anggota DPRD Kota Bima fraksi Partai Perindo. Yang kedua, tetapkan tersangka kasus korupsi dana PKBM Karokomas milik oknum anggota DPRD Kabupaten Bima fraksi Partai Gerindra. Ya, jadi tuntutan ini harus dilaksanakan dalam waktu 7 kali 24 jam. Hari ini ke-7 LSM yang tergabung di bawah Kopak hanya hadir dengan unsur pimpinannya saja, belum hadir dengan masanya, anggota struktural ke bawah. Maka jika tuntutan kami ini tidak segera diindahkan, maka yakin dan pasti akan lebih dari 7 LSM yang akan hadir di 7 kali 24 jam itu sendiri di depan kantor Polres Bima Kota, meminta Kapolres Bima Kota untuk dicopot manakala tuntutan
tuntutan kami ini juga Kapolres yang baru tidak mau mendengarkan seperti Kapolres yang lama. Dan Kasat Reskrim sudah 2 kali diganti. Tuntutan ini yang kami suarakan sampai hari ini tidak diatensi dan tidak diindahkan. Untuk itu, jika Kapolres yang baru dan Pak Kasat yang baru ini tidak juga mendengarkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yakin dan pasti kami akan kirimkan surat somasi copot Kapolres Bima Kota dalam waktu 7 kali 24 jam. Itu desakan kami dari LSM yang tergabung dari Koalisi Pegiat Anti Korupsi Kompak Bima. Ya, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada korban. Baik, terima kasih kepada Saudara Lesham selaku Sekjen Lesham. Itulah penyampaian orasi ilmiahnya. Maka dalam hal ini kami minta dengan rasa hormat kepada Bapak Kapolres Bima Kota untuk segera tanggapi tuntutan kami. Bila mana hal ini tidak bisa ditanggapi dengan serius, maka yakin dan percaya untuk aksi yang lebih lanjutnya maka akan hadir lebih dari 7 lembaga swadaya masyarakat. Nah, untuk lebih lanjut saya minta